Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Lampung tahun 2020. Saya Nur Samsia. Saya Umi Rosyida. Di sini kami akan menjelaskan tentang profil Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Selamat datang dan selamat bergabung mahasiswa-mahasiswaku Universitas Nahdlatul Ulama Lampung, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Di sini kami mengusung tema Nurturing our Students Higher Order Thinking Skills in Disruptive Era. Apa sih disruptive era? Era disruptif yaitu membuat sesuatu yang baru tanpa merusak yang sudah ada ataupun yang lama. Tema ini mengacu pada prinsip Nahdliyin, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Al-Muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal ahdzu bil jadidil aslah, yang artinya memelihara tradisi lama yang lebih baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Di sini harapan besar kami di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, mahasiswaku memiliki kemampuan yang kompetitif, kreatif, produktif di era disruptif. Oke, mahasiswaku, jangan lupa untuk memfollow IG kita, IG fakultas, yaitu @fisunula_official. Kemudian di laman Facebook silahkan lihat di Fisunula. Kemudian di YouTube ada Fisunula. Jangan lupa ya mahasiswaku untuk like, comment, and subscribe. Kemudian untuk informasi yang lebih lanjut tentang Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora itu ada di website dengan alamat fis.unulampung.id. Oke, baiklah mahasiswaku mungkin sudah menunggu materi ini. Materi kita adalah profil Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora yang terdiri tadi yang pertama struktural Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, kemudian visi misi fakultas, yang ketiga ada kurikulum fakultas, yang keempat ada sistem pembelajaran fakultas, yang kelima ada kegiatan akademik, yang keenam ada kegiatan kemahasiswaan. Di sini saya Nur Samsia akan menjabarkan tentang struktural fakultas, kemudian visi misi. Selanjutnya tentang kurikulum, sistem pembelajaran, kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswaan akan dijelaskan oleh ibunda kita Umi Rosidah. Oke, baiklah mahasiswa, ini adalah struktural Fakultas Ilmu Sosial Humaniora. Di sini yang berbicara saya pribadi Nur Samsiah. Alhamdulillah saya menyelesaikan program doktoral pada tahun 2018. Di sini saya tidak bisa berkata banyak, saya hanya berpesan kepada mahasiswaku, jadilah pribadi aktif, kreatif, produktif di era disruptif. Kemudian di sini ada ibunda kita yang cantik, ya, yang cantik jelita, humble, speed, and smart. Beliau adalah wakil dekan 1 lulusan Universitas 11 Maret pada tahun 2015. Fokus beliau adalah program studi pendidikan matematika. Nanti anak-anak yang mengambil prodi matematika akan selalu bertemu beliau. Beliau berpesan untuk jadilah mahasiswa yang solutif, inovatif, dan produktif, terutama di era disruptif seperti ini. Selanjutnya itu ada bapak kita yang nama beliau adalah Bapak Nur Kaif MPD. Beliau adalah wakil dekan 3 bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan kerjasama di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Beliau memiliki sisi yang religius, friendly, manly. Jadi apapun nanti ketika mahasiswa memiliki masalah, silahkan tanyakan kepada beliau, Bapak Nur Kaif MPD. Beliau berpesan kepada mahasiswaku, terutama mahasiswa baru, yaitu masalah jangan dicari, ketemu masalah jangan pernah lari. Kemudian yang selanjutnya ini ada ibunda kita namanya Sulis Anjarwati MPD. Fokus beliau adalah pendidikan biologi. Ibu Sulis Anjarwati ini memiliki sifat yang friendly sekali, friendly, kindly. Jadi silahkan
apapun yang berkait dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, terutama terkait dengan mutu, nanti bisa konsultasi dengan beliau. Beliau adalah gugus penjaminan mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Beliau hanya berpesan, jadilah pribadi yang berbudaya mutu, yaitu memiliki pola pikir, pola sikap, pola perilaku yang baik. Oke, selanjutnya di sini ada visi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, yaitu menjadi fakultas yang unggul berlandaskan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin dalam bidang pendidikan dan berjiwa kewirausahaan pada tahun 2030. Selanjutnya itu ada misi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan berlandaskan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin untuk menghasilkan lulusan siap kerja yang memiliki kompetensi dan daya saing sesuai dengan program studi. Yang kedua, menyelenggarakan berbagai kegiatan dengan pembinaan kewirausahaan. Yang ketiga, menyelenggarakan dan mengembangkan program penelitian untuk menghasilkan konsep, teori, dan hasil kajian dalam bidang sosial dan humaniora guna mendukung pengembangan kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, menyelenggarakan dan mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sosial dan humaniora untuk mendukung kemajuan bangsa Indonesia. Yang kelima, mengadakan kerjasama instansi pemerintah swasta baik dalam negeri untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Adapun di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, ini memiliki 4 program studi untuk saat ini. Kemudian untuk pengembangan selanjutnya, kita sudah tertuang dalam Rekstra, mungkin kita akan menambah beberapa prodi yang sudah direncanakan. Untuk saat ini kita masih memiliki 4 program studi, yaitu S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yang kedua S1 Pendidikan Bahasa Inggris, yang ketiga S1 Pendidikan Matematika, yang keempat S1 Pendidikan Jasmani, Olahraga, Kesehatan, dan Rekreasi. Nah, itulah profil Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Harapan besar kami, lulusan itu memiliki jiwa yang kompetitif, kreatif, dan produktif, terutama di era disruptif seperti ini. Oke, baiklah mahasiswa-mahasiswaku, selanjutnya tema terkait dengan kurikulum, sistem pembelajaran, kegiatan akademik, kemudian kegiatan administrasi kemahasiswaan itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh ibunda kita bernama yaitu Ibu Umi Rosidah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu yang sudah menjelaskan tentang visi misi fakultas serta capaian-capaian yang akan diperoleh dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa Ilmu Sosial dan Humaniora. Selamat bergabung di fakultas kami. Di sini kami memiliki program studi berjumlah 4, yaitu program studi pendidikan guru sekolah dasar, biasanya kita singkat menjadi PGSD. Kemudian ada pendidikan bahasa Inggris, ada pendidikan matematika, dan ada pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan, dan rekreasi yang biasa kita sebut PJKR, PJOK. Kemudian apa saja sih yang di dalam program studi tersebut? Apa saja capaian lulusan apa saja yang bisa teman-teman bisa memperoleh apa dari bergabung dengan program studi tersebut, yaitu di sini sedikit mengulas tentang profil lulusan apa saja yang akan diperoleh dari teman-teman, yaitu karena kita di sini basicnya adalah pendidikan, maka profil lulusan dari teman-teman adalah menjadi tenaga pendidik, yaitu menjadi tenaga pendidik apa? Misal guru, misal di PGSD ya menjadi guru SD, bahasa Inggris menjadi guru bahasa Inggris, pendidikan matematika yang menjadi guru pendidik, jadi guru matematika, PJKR menjadi guru olahraga. Kemudian
selain menjadi guru, menjadi apa lagi sih gitu? Menjadi seorang peneliti, misal menjadi seorang penyunting naskah bahasa Inggris untuk prodi bahasa Inggris, penerjemah bahasa Inggris, kurang lebihnya seperti itu. Untuk di matematika itu menjadi entrepreneur pendidikan matematika. Entrepreneur itu maksudnya seperti apa sih? Entrepreneur itu bisa mengembangkan alat-alat peraga. Misal nih teman-teman mempunyai sebuah inovasi tentang media pembelajaran. Nah, di situ bisa dikembangkan untuk menjadi entrepreneur pendidikan matematikanya. Begitu. Kita akan mencapai lulusan-lulusan untuk seperti itu. Kemudian di pendidikan PJKR menjadi pembina atau entertainer atau instruktur olahraga. Jadi biasanya misal contoh di sebuah gym atau di sebuah pusat kebugaran itu pasti ada instrukturnya. Nah, itu kita bisa belajar menjadi seperti itu selain menjadi pendidik, maksudnya menjadi guru gitu. Kemudian di sini akan menjelaskan tentang kurikulum kami ada perubahan, yaitu yang dulunya kurikulum KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Kemudian dengan perubahan menteri dan perubahan peraturan, kampus kami yaitu kampus Merdeka atau Merdeka Belajar. Sedikit menyinggung tentang kampus KKNI. Di sini KKNI itu apa sih gitu, kurikulum KKNI itu apa sih? Mungkin teman-teman masih asing dengan bahasa seperti itu. Jadi kurikulum KKN itu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, terdiri dari 9 jenjang kualifikasi. Nah, ini 9 jenjang kualifikasi atau 9 level. Level 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di mana sih level kita saat ini gitu? Level kita saat ini adalah seharusnya sudah level 6 gitu. Level 6 itu bisa apa? Di level 1 kami bisa apa? Level 1 itu untuk SMP, SMK itu di level 1, 2, D1, D2, D3, D4 setara dengan S1 itu ada di level 6. Level 6 ini mempunyai capaian apa saja gitu. Level 6 ini memiliki capaian-capaian misal mampu mengaplikasikan bidang ilmu keahlian. Jadi ada knowledge skill namanya, kemampuan bidang kerja. Jadi pola-pola pikir teman-teman yang ada di SMA biasanya ngerjain tugas dari guru. Nah, itu silahkan kita rubah bersama di paradigma ketika kuliah. Jadi untuk KKNI level 6 ini teman-teman harus bisa berkemampuan untuk pengetahuan yang dikuasai, bagaimana untuk kemampuan manajerialnya seperti apa, bertanggung jawab, kemampuan di bidang kerja berdasarkan pengetahuannya bagaimana, itu harus mampu gitu. Untuk di level 6 itu teman-teman harus bisa mengaplikasikan tentang pengetahuan yang sudah diperoleh. Kemudian untuk kurikulum kampus Merdeka. Nah, kurikulum kampus Merdeka ini baru diterapkan di tahun akademik 2020-2021, di mana di kurikulum kampus Merdeka ini ada sedikit perubahan tentang kurikulum yang akan digunakan, tentang bagaimana proses belajar teman-teman yang akan dilalui. Di sini tetap untuk untuk S1 semester itu ada 8 semester. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 dan seterusnya. Yang membedakan adalah teman-teman yang menggunakan kurikulum kampus Merdeka ini memiliki kesempatan 1 tahun KKN atau magang di luar kampus. Jadi 1 tahun itu 1 tahun 2 semester pastinya ya, semester 6 di semester 6 dan semester 7. Di semester 6 ini ada semester 6 setara dengan 20 SKS, semester 7 setara dengan 20 SKS. Jadi magang dan KKN yang teman-teman lalui nanti di semester 6 dan semester 7 itu sebanyak 40 SKS yang itu nanti akan dikaitkan dengan beberapa mata kuliah sesuai dengan prodi masing-masing.
Kemudian untuk sistem pembelajaran di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora yang sudah berjalan adalah sistem daring dan luring, di mana sistem daring ini adalah menggunakan penghubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Untuk daring sendiri, kami sudah memiliki web atau sistem yang bisa diakses, yaitu smart.unulampung.ac.id. Nah, kemudian dari sini kita bisa belajar menggunakan daring. Untuk teman-teman yang jauh, jadi jangan khawatir, kita bisa melaksanakan daring. Kemudian luring itu adalah sistem pembelajaran yang memerlukan tatap muka. Jadi tidak serta-merta teman-teman itu berkuliah 1 semester hanya melakukan daring saja. Jadi teman-teman harus melakukan tatap muka. Misal dari perkuliahan, kita melakukan perkuliahan 1 semester itu 16 kali pertemuan, dengan 2 kalinya itu adalah penilaian tengah semester, 1 penilaian tengah semester, dan di akhir itu penilaian akhir semester yang biasanya kita sebut PAS. Kemudian ada peraturan-peraturan yang harus ditaati, maksudnya beberapa kali daring. Untuk daring berapa kali pertemuan, untuk luring berapa kali pertemuan, teman-teman harus mengikuti peraturan tersebut gitu. Kemudian untuk sistem daring pun, jika ada yang dipermasalahkan, maksudnya ada diskusi, itu kita diskusikan lewat daring. Jika ada yang kurang jelas atau memerlukan praktek, misal micro teaching atau listening yang itu memang tidak bisa dilalui oleh daring, contoh-contoh seperti itu bisa didiskusikan ketika melakukan tatap muka atau luring dengan dosennya masing-masing gitu. Kemudian ada kegiatan akademik kami, yaitu SKS, yang mungkin teman-teman sudah paham tentang SKN. SKS adalah satuan kredit semester. Jadi dari awal teman-teman masuk ke UNU Lampung, dari semester 1 sampai semester 8 tadi, total SKS yang ditempuh adalah 150 SKS, yang itu dengan beban SKS dengan beban SKS 150 SKS tersebut. Kemudian dari SKS tersebut per semester teman-teman hanya bisa mengambil sekitar 18 sampai 24 SKS. Kemudian untuk KRS adalah kartu rencana semester. Kartu rencana semester ini disusun sebelum teman-teman melakukan perkuliahan. Jadi ketika KRS, apa fungsinya KRS? KRS adalah memilih mata kuliah sebelum teman-teman melakukan perkuliahan. Jadi nanti ada namanya di proses akademik itu ada namanya KRS. Jadi di situ ada di penyusunan rencana studi ada namanya pembimbing akademik. Jadi sebelum teman-teman memilih mata kuliah tersebut, disarankan untuk melakukan bimbingan akademik terhadap PA-nya. PA itu pembimbing akademik. Jadi tidak ada yang namanya kesalahan dalam mengambil mata kuliah. Kemudian ada KHS, kartu hasil semester. Kartu hasil semester ini adalah dari semua semester yang teman-teman sudah melaksanakan perkuliahan. Kemudian untuk magang dan KKN tadi sudah disinggung di kampus Merdeka. Magang dan KKN ini nanti akan dimagangkan di tempat-tempat yang sudah kami tunjuk. Kemudian ada ujian komprehensif. Ujian komprehensif ini untuk mengukur tingkat kemampuan teman-teman setelah melaksanakan semua semester, dari semester 1, 2, 3, dari teori prodi, dari keprodian, dari keuniversitasan, dari kefakultasan, itu semua akan diuji di namanya ujian komprehensif. Kemudian ada ujian seminar proposal. Biasanya ini dilakukan di semester-semester akhir.
Jadi untuk yang ujian seminar proposal ini bisa diajukan ketika teman-teman sudah melakukan ujian komprehensif. Jadi kalau misal teman-teman sudah diuji kemampuannya, kemudian ada teman-teman sudah melakukan bimbingan proposal, kemudian teman-teman akan melaksanakan ujian seminar proposal dengan persetujuan dari pembimbing skripsinya. Kemudian uji skripsi adalah tahap akhir dari proses teman-teman berkuliah. Maksudnya dalam perkuliahan adalah ujian skripsi. Kemudian di sini ada unit kegiatan mahasiswa. Kegiatan mahasiswanya apa aja sih? Di mana ada 4 prodi, kami di Fakultas FIS, dan di UKM kita juga ada namanya 4 HIMA juga. HIMA ini terdiri dari pendidikan bahasa Inggris yang sering disingkat dengan ESA, English Student Association. Kemudian di matematika ada namanya Himatika, Himpunan Mahasiswa Matematika. Di PJKR ada Himapor. Di PGSD ada Hima PGSD, yang itu nanti teman-teman bisa mencari informasi lebih lanjut ke kakak-kakak tingkat teman-teman gitu. Untuk laboratorium, fasilitas yang bisa digunakan yang ada adalah lab bahasa. Lab bahasa ini bisa digunakan ketika teman-teman khususnya prodi bahasa Inggris biasanya listening. Kemudian untuk lab micro teaching kita bisa belajar mengajar. Bagaimana micro teaching adalah belajar mengajar kecil di kelompok kecil. Kemudian ada lab komputer yang bisa mengasah kemampuan komputer teman-teman gitu. Kemudian ada lapangan olahraga yang di PJKR pasti lebih paham apa fungsi dari lapangan olahraga tersebut. Kemudian materi-materi ini bisa dilihat di Instagram kami di Fakultas Ilmu Sosial Humaniora. Jangan lupa follow, komen, subscribe YouTube channel FIS Unula. Baik, hal yang membahagiakan adalah dapat mengenal kalian dengan baik. Oke, hashtag Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.